Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi anak-anak. Dan hari ini kita akan belajar present perfect tense, atau kalau ibu biasanya agar mudah mengingatnya, present perfect tense itu sama dengan kalimat yang menyatakan sudah, telah, baru saja. Itu untuk positifnya. Kalau untuk negatifnya berarti kalimat yang menyatakan belum. Kalau untuk tanyanya berarti kalimat yang menanyakan sudahkah atau telahkah. Fungsinya itu ada 3, yaitu bisa digunakan untuk 1. Menyatakan suatu kegiatan yang sudah dimulai di waktu lalu dan berlanjut sampai sekarang. Contohnya di sini, I have taught English since 2000. Kalau ini diartikan, I berarti saya atau aku, have sudah atau telah, taught itu kata kerja ketiga dari teach, taught artinya mengajar. Berarti aku sudah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2000. Sampai sekarang masih mengajar bahasa Inggris. Jadi anak-anak perlu ketahui bahwa dalam kalimat itu have-nya itu bukan memiliki, tetapi artinya di sini sudah atau telah, tapi harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, atau sering disebut dengan past participle. Kemudian biasanya kalau untuk kalimat yang menyatakan suatu kegiatan yang sudah dimulai di waktu lalu dan berlanjut sampai sekarang, itu sering menggunakan kata sejak. Itu kalau bahasa Inggrisnya since, itu nanti menunjukkan ke tahunnya. Sejak tahun 2000, sejak tahun 1998 misalnya, seperti itu. Kalau untuk for di sini artinya selama, berarti periode waktu. Contohnya selama 20 tahun, for 20 years, for 10 years, etc. dan lain sebagainya. Paham ya, Nak? Dilanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dalam periode waktu antara masa lalu dan masa sekarang. Misalnya, we have visited Bali Island several times. Ini kalau diartikan, kami telah mengunjungi Bali atau mengunjungi Pulau Bali beberapa kali. Jadi masih ada kemungkinan mau ke Bali lagi, atau minimal sudah berulang kali pergi ke Bali. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan kegiatan yang baru saja diselesaikan akhir-akhir ini. Kalau ini biasanya menggunakan just, have just, atau kadang juga menggunakan have already. Jadi have just di sini artinya baru saja, atau have already juga baru saja. Kita lihat contohnya. I have just finished my homework. Kalau diartikan jadinya, aku baru saja menyelesaikan PR-ku. Paham ya, Nak? Jadi semua yang di atas ada 3 itu adalah menunjukkan fungsi atau kegunaan dari present perfect tense. Sedangkan kalau kita cermati, rumus utama dari present perfect tense adalah penggunaan have atau has yang harus diikuti oleh verb 3 atau past participle. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, kalau have sama has di situ artinya sama? Tidak, artinya sama, hanya penggunaannya tergantung subjeknya. Jadi kalau subjek I, we, you, they atau jamak lebih dari 1, itu harus menggunakan have. Sedangkan untuk orang ketiga tunggal atau orang tunggal ya, 1, misalnya he dia perempuan, he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it kata ganti untuk benda, itu menggunakan has. Paham untuk yang ini? Sekarang kita pelajari the pattern atau formula of the sentence. Jadi kita pelajari rumusnya.
Kita lihat, kalau kalimat itu bentuk positif, rumusnya adalah subjek, has atau have, diikuti verb 3 atau past participle. Di sini Bu contohkan. She has learned English since elementary school. Kalau diartikan, dia perempuan si has telah learn. Learn itu kata kerja ketiga dari learn, L-E-A-R-N. Verb 2-nya L-E-A-R-N, verb 3-nya jadi L-E-A-R-N-T ya. Learn, learn, learn. Maaf, untuk verb 2-nya juga pakai T, atau kalau enggak ini juga bisa pakai yang ed untuk learn ya. Ini kalau diartikan, dia telah belajar bahasa Inggris sejak SD. Itu bentuk positifnya. Kalau bentuk negatifnya mudah sekali. Has atau have di situ hanya ditambahkan not di situ. Nanti artinya jadi belum. Contohnya, she has not done her homework. Artinya dia belum mengerjakan PR-nya. Dan di sini dari kata do, did, done. Jadi ini verb 3 dari kata kerja do, artinya mengerjakan. Kemudian ketika tanya, cuma dibalik saja has atau have yang tadinya di setelah setelah subjek ditaruh di depan subjek. Jadinya has atau have plus subjek plus verb 3. Oh iya, tanda tanya di sini harus ada tanda tanya. Nanti artinya jadi sudahkah, pernahkah, kayak gitu. Contohnya, have you finished your chemistry project? Artinya, sudahkah kamu menyelesaikan proyek kimiamu? Kalau iya, jawabannya yes I have. Iya, saya sudah. Kalau belum, no I have not. Belum, saya belum, atau tidak, saya belum, kayak gitu. Bagaimana anak-anak, sudah jelas bukan ya? Yang jelas kalian harus bisa memahami perbedaan antara regular verb sama irregular verb. Perubahan antara verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi ketika regular verb itu adalah verb atau kata kerja yang perubahannya itu biasanya ditambah dengan ed. Contohnya itu play, played, played, clean, cleaned, cleaned, visit, visited, visited. Ini kan verb 1, verb 2, verb 3. Sedangkan untuk present perfect tense, kalian tahu sendiri bahwa rumusnya harus pakai yang ini, verb 3 ini semuanya. Sedangkan untuk yang irregular verb adalah kata kerja yang tak beraturan. Jadi kalau yang tadi beraturan bisa ditambah ed. Kalau yang ini harus kalian hafalkan sendiri. Kalian cari kosakata yang sering dipakai, kemudian kamu hafalkan. Contoh, go, went, gone, sing, sang, sang, do, did, done, gitu. Ini disebut irregular verb. Biasanya untuk regular dan irregular itu letaknya ada di tengah-tengah kamus ya nak ya. Jadi untuk sekarang ini kalian tugasnya adalah mencari regular verb sebanyak 25 dan irregular verb sebanyak 25. Kalian tulis di folio. Carinya yang kosakata yang sering dipakai saja karena banyak sekali regular verb atau irregular verb itu. Ya. Kemudian nanti bisa ditulis di folio agar bisa kalian hafalkan untuk kata-kata yang sering dipakai. Sepertinya itu dulu ya anak-anakku. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kepada ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.